Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema cemburuan atas kamu yang tidak terucapkan. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Knight of Wands, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Five of Swords, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Ten of Swords. Cemburu yang tidak terucapkan adalah katanya kamu selalu bisa membuat kemajuan yang pesat untuk dirimu sendiri. Kamu selalu bisa untuk memfokuskan perhatianmu seutuhnya dan bekerja keras pada kesuksesanmu. Kamu selalu bisa memiliki tujuan yang jelas yang dimana tujuan itu dapat terstruktur dengan baik, sehingga mudah bagi kamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu seseorang yang bisa untuk meningkatkan diri kamu dan mampu mengevaluasi diri kamu dengan jujur. Apa yang perlu kamu hilangkan dari diri kamu dan apa yang perlu kamu kembangkan. Kamu seseorang yang sangat bisa dan selalu mau untuk mengevaluasi diri kamu sendiri dengan jujur dan tidak pernah takut melihat kekurangan di dalam diri kamu. Cemburu yang tidak terucapkan adalah ketika kamu bisa dengan tegas memberikan batasan kepada orang lain. Apalagi jika orang itu dirasa sudah tidak memenuhi kebahagiaanmu lagi, kamu akan dengan mudahnya memutus komunikasi di antara kamu dan dia. Tanpa peduli sebelumnya, kamu dan seseorang itu memiliki komunikasi yang intens dengan kamu. Seseorang yang memiliki prinsip dan limitasi hidup yang jelas, dan tidak akan pernah segan-segan untuk mengakhiri hubungan dengan siapapun yang tidak bisa menghargai batasan yang kamu buat. Kamu seseorang yang bisa untuk menyelesaikan hubungan yang kamu rasa toksik dengan mudahnya. Di saat orang di dalam hubungan itu kesusahan untuk melupakanmu. Karena aku melihat ada beberapa di antara mereka yang cemburu ketika melihat kamu baik-baik saja. Dan malah cenderung bahagia ketika sudah tidak adanya dia dalam hidupmu lagi. Sepertinya seseorang ini adalah seseorang yang mungkin pernah ada di masa lalu kamu. Yang kebanyakan mungkin pernah berkonflik atau bermasalah dengan kamu. Dan mungkin karena konflik yang terjadi itulah akhirnya kamu dan seseorang ini berjauhan dan tidak melakukan komunikasi apapun saat ini. Di saat tidak adanya komunikasi seperti yang terjadi saat ini, dia merasa cemburu dengan kebahagiaan yang kamu dapatkan ketika dia tidak ada di dekatmu. Dia cemburu karena kamu masih bisa untuk tersenyum dan bersenang-senang di dalam hidup kamu. Di saat dia tidak bisa bahagia karena masih terikat dan teringat dengan kamu. Apalagi kalau di masa lalu dia memiliki kesalahan kepada kamu. Sudah dapat dipastikan dia semakin tidak bisa bahagia dengan hidupnya karena rasa bersalah yang hinggap di dalam dirinya. Dia tidak bisa bersenang-senang atas hidupnya seperti yang kamu lakukan karena rasa bersalahnya terhadapmu. Dia cemburu ketika kamu bisa tidak terpengaruh lagi akan ikatan batin di antara kalian. Kamu tidak lagi terpengaruh dengan emosional apapun lagi ketika melihat dia dimanapun. Sedangkan dia tidak bisa seperti itu. Bahkan hanya mendengar namamu disebut oleh orang lain saja, hatinya langsung bergetar dengan rasa sakit yang menyertainya. Dia langsung teringat betapa jahatnya dia kepada kamu. Betapa tidak bersyukurnya dia ketika ada kamu dalam hidupnya. Dan itu membangkitkan kembali rasa-rasa bersalah di dalam hatinya setiap kali dia mendengar namamu. Dia kembali pada rasa bersalah itu dan kembali menjalani kehidupannya dengan rasa sesal yang merasuki hatinya. Beberapa ada yang cemburu karena kamu ada yang punya. Terlebih kalau dia pernah memiliki hubungan romansa dengan kamu, baik ada status maupun tidak ada status. Mungkin dia mendengar sesuatu tentang kamu dan seseorang dari orang lain. Entah mungkin ada yang menyampaikan kepadanya bahwa kamu sudah memiliki seseorang yang lain atau sedang melakukan dengan pendekatan dengan yang lain. Atau dia yang tidak sengaja mendengar hal ini dari teman kamu seandainya kalian berasal dari satu circle yang sama. Atau bisa juga dia mengetahuinya karena pernah bertemu secara tidak sengaja dengan kamu dan melihat secara langsung bahwa kamu sedang jalan dengan seseorang yang lain. Dan dia cemburu karena hal itu. Dia cemburu ketika melihat kamu dekat dengan orang lain. Anggaplah dia tidak suka jika kamu dimiliki oleh orang lain. Tapi apa daya, yang dia bisa hanyalah cemburu tanpa bisa melakukan apapun yang berarti saat ini. Sekalipun dia bergerak dan mengatakan kecemburuannya kepadamu, dia yakin bahwa kamu tidak akan peduli lagi terhadap perasaannya.
Ada juga beberapa yang berpikir bahwa kamu sudah ada yang lain dari sikap kamu yang berubah kepadanya. Dari sikapmu yang seakan sudah tidak ingin lagi kenal dengannya dan ingin menjauh saja dari dia. Dia cemburu dan merasakan panas di dalam hatinya karena sikapmu yang benar-benar sangat berbeda kepadanya. Kamu yang memperlakukan dia dengan beda dan memberikan batasan yang sangat jelas kepadanya, batasan yang tidak boleh dia lewati. Makanya dia bisa sampai secemburu itu padamu, karena sikapmu itu membuat dia berpikir bahwa dia sudah digantikan dengan orang lain di hati kamu. Ada yang cemburu karena kamu bisa melakukan apapun dalam kehidupanmu. Kamu bisa menjadi diri kamu sendiri tanpa takut harus dihakimi atau dinilai yang tidak-tidak oleh orang lain. Beberapa ada yang cemburu karena tidak bisa untuk menjalankan cita-citanya seperti kamu yang menjalankan cita-citamu. Mungkin mereka yang cemburu ini adalah seseorang yang terjebak dengan cita-cita atau harapan orang tuanya, sehingga dia tidak bisa bebas menjalani cita-cita yang dia miliki. Tidak seperti kamu yang bebas untuk melakukan apapun yang kamu inginkan atas hidupmu. Dan ada yang cemburu karena hal itu. Beberapa juga ada yang cemburu karena hidup kamu baik-baik saja katanya. Ada yang cemburu karena melihat kehidupanmu bahagia-bahagia saja. Tidak ada sesuatu yang mengecewakan atau membuatmu sakit, yang padahal kamu juga sama seperti mereka. Hidup kamu pun juga sama tidak mulusnya seperti hidup mereka. Hanya saja di sini kamu lebih pintar untuk menutupi kesakitan dan rasa sedih kamu dari orang lain. Kamu lebih pintar dari mereka untuk berpura-pura bahagia dan tidak terjadi apapun yang berarti dalam hidupmu. Kamu pandai menutupi kesedihan yang kamu rasakan dalam hidupmu. Kamu pandai bersembunyi dari rasa sakitmu itu dengan senyuman dan tawa riang yang kamu miliki. Hanya karena kita tidak pernah menunjukkannya. Bukan berarti kita tidak memiliki kesusahan apapun dalam hidup, bukan? Dan kamu bukan tidak memiliki kesulitan apapun dalam hidupmu. Kamu hanya malas bercerita saja. Karena kamu takut dikasihani oleh orang lain. Lebih ketidak ingin untuk dikasihani oleh orang lain saja sih kamu, kalau dari yang aku lihat di sini. Dan beberapa yang lain ada yang iri, karena kamu selalu memenangkan pertempuran apapun dalam hidupmu. Kamu selalu bisa memenangkan kompetisi apapun dalam kehidupan kamu, terutama dalam kompetisi cinta. Bahkan ketika kamu tidak melakukan sesuatu yang berarti pun kamu tetap keluar sebagai pemenang. Kamu selalu bisa membuat akhir bahagia pada apapun yang menjadi awal kamu, selayaknya pemenang sejati. Seperti seseorang yang dilahirkan memang untuk menjadi pemenang untuk hal apapun dalam hidupmu. Dan mereka iri akan hal itu. Apalagi kalau hidup mereka sering yang dimana mengalami kegagalan dan jarang berhasil pada setiap apapun yang dia coba lakukan untuk masa depannya. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan kuda, piramid, matahari, awan, langit, laut, dan gunung. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna coklat, kuning, hitam, putih, abu-abu, hijau, orange, merah, dan biru. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio naga, ular, babi, ayam, anjing, kelinci, kuda, macan, dan kambing. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf nano, Juliet, Kilo, Victoria, Udang, Tikus, 5, Hotel, Mama, Indonesia, Papa, Oscar, Delta, Fanta, Win-Win, Alpha, Zebra, Gajah, Yanti, Juliet, Charlie, dan Romeo. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,
29, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Aquarius, Scorpio, Gemini, Aries, Capricorn, Libra, Sagittarius, Taurus, Cancer, dan Leo. Zodiak dan shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.